biar nyerangkan ilmunya ndak riya, dan muridnya juga ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas. Rabbi syrah li sadri, dan tidak sombong. Wa yassir li amri, gampangkan urusanku, urusan ilmu ini ya. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, lepaslah ikatan yang membikin terikat lidahku, yang bikin lidahku susah ngomong, susah menyampaikan ilmu. Yafqahu qawli, agar orang yang mendengarkan keteranganku faham apa yang aku terangkan. Itu minta izin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Makanya tadi man hasalalahu, man udina lahu fit takbir hasalalahu tanwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaikum bidiniya kana biya nasallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan ilmu laduni, cerita yang ketiga. Yuhka, diceritakan, anna ba'dha akabiril fuqaha, sebagian pembesar tokoh fikih, ahli fikih, sebagian orang yang ahli fikih, lamma balaghahu sya'nu sayyidit ta'ifah, ketika beliau mendengar berita tentang kehebatan atau karamah orang atau waliullah yang dijuluki Sayyidit Ta'ifah, rajanya tokoh sufistik yang bernama Abil Qasim Al-Junaid, yaitu Imam Sa'id bin Muhammad yang terkenal dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wa ma yubdihi, dan hal-hal yang nampak dalam diri beliau, min ulumil asrar, berupa ilmu sir, ilmu rahasia Allah. Qasadahu, beliau si Ba'dul Akabir itu bermaksud sowan menemui Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidi Ta'ifah. Tujuannya tidak lain yamtahinahu, untuk melakukan eksperimen, uji coba, ngetes kewalian beliau, ngetes karomah beliau Syekh Junaid, dan ngetes kewaliannya. Akhirnya setelah sampai di kediaman Syekh Junaid Al-Baghdadi, ba'du akabiril fuqaha itu fasa'alahu, menanyakan kepada beliau an mas'alatin fiqhiyatin, berupa masalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Fa'ajabahu, lantas Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab dia anha, tentang masalah yang ditanyakan, ahsana jawabin, dengan jawaban yang lebih indah. Wa afadahu, dan Syekh Junaid Al-Baghdadi memberikan faedah ilmu kepada orang tersebut, ba'du akabiril fuqaha itu, min ilmiha, dari ilmu yang berkaitan dengan mas'alatin fiqhiyah, ilman berupa ilmu lam yakun indal faqih, yang tidak pernah dipelajari oleh si ulama fikih tersebut. Belum pernah mendengarkan ilmu fikih sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, karena belum pernah mendengar dan belum pernah menemukan di kitab-kitab fikih yang ada. Fa'ajibah min dzalik,
Akhirnya si ba'du akabiril fuqaha itu ta'ajjub, gumun, kagum atas ilmu yang disampaikan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Waqalah, karena kagum, karena gumun, karena ta'ajjub, akhirnya si ba'du akabiril fuqaha mengatakan, a'id alayya ma qulta, tolong jenengan ulangi lagi keterangan yang sudah jenengan sampaikan tadi, wahai Syekh Junaid al-Baghdadi. Fa'adahu alaih, akhirnya Syekh Junaid al-Baghdadi menuruti permintaannya. Akhirnya beliau mengulangi keterangan bi ibaratin ukhra, dengan sebuah redaksi atau ibarat yang beda dengan keterangan yang pertama, dari kitab yang juga berbeda kalau bahasa sekarangnya. Summa qala, lantas ba'du akabirul fuqaha mengatakan lagi, aidhu aliyah, tolong jenengan ulangi yang ketiga kalinya. Fa'adahu, akhirnya Syekh Junaid al-Baghdadi menerangkan lagi, ngulangi lagi, tapi memakai bi ibaratin ghairil ula wasaniyah, dengan keterangan yang selain keterangan pertama dan yang selain keterangan yang kedua. Sangat menakjubkan, sangat membuat kagum kepada hati ba'du akabiril fuqaha yang tanya tersebut. Falamma ra'al faqih, ketika si faqih, orang ahli faqih itu menyaksikan annahu la taqata lahu, dia tidak punya kemampuan bihifzi kalamil Junaid, untuk bisa menghafal semua ilmu yang disampaikan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Akhirnya qala, si al-faqih itu mengatakan, amlihi alayya hatta aktubahu, tolong jenengan imla kepada saya ilmu yang diterangkan tadi, tolong jenengan diktekan biar saya catat, jenengan imlakan, jenengan diktekan biar saya catat. Faqala, akhirnya Syekh Junaid al-Baghdadi menjawab, ingkana ana alladhi ubdihi, kalau yang nerangkan ilmu itu saya sendiri, fa'ana umlihi, maka aku bisa mengimlakan, maka aku bisa mendiktekan. Maksud beliau, Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan seperti itu, asyara, beliau mengisyaratkan, ila annahu fathun rabbaniyun, bahwasanya semua ilmu yang disampaikan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi itu merupakan fathun rabbani, terbukanya hijab yang sebangsa ketuhanan, atau merupakan nur ma'rifat billah, merupakan ilmu yang disampaikan beliau itu sebenarnya adalah cahaya ma'rifat billah. La tahtawi alaihi butunud dafatir, yang jelas tidak bisa dicakup, tidak bisa dihimpun, dikandung oleh dalamnya buku-buku kitab yang ada. Jadi tidak sanggup, karena fathun rabbani, cahaya ma'rifat, jadi tidak bisa ditulis di buku. Faqamal faqih, akhirnya si faqih, orang yang bertanya tadi, orang ahli faqih yang tanya tadi, berdiri. Waqad ad'ana lit-ta'ifa as-sufiyah, akhirnya beliau tunduk kepada beliau pimpinan Taifah as-Sufiyah itu, bi'uluwir rutbah, dengan tingginya derajat, wasa'atil ilmi, dan keluasan ilmu. Jadi kalau sudah wali kekasih Allah mengatakan ilmu, yang jelas itu yang ngetir lidahnya berbicara bukan dia sendiri, tapi atas ridho dan setiran Allah. Makanya ada doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya doa ini doanya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu lidahnya pernah dijejali, mulutnya pernah dijejali bara api, kayu yang membara itu dijejalkan sama Fir'aun ke mulut Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika Fir'aun ini penasaran, anak ini mulai kecil punya kelebihan, kayaknya anak inilah yang dimaksud oleh para peramalku yang kelak akan bisa membunuhku dan merusak kerajaanku. Akhirnya Siti Asia binti Muzahim, ibu angkat Nabi Musa atau istrinya Fir'aun, ini mengatakan seperti ini, kalau memang Musa kecil ini kelak akan jadi nabi, yang jelas tidak akan mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar oleh Raja Namrud. Kalau anak ini mempan dibakar berarti bukan. Kalau tidak mempan berarti ini anak yang dimaksud. Akhirnya
atas dasar skenario yang Allah atur, Nabi Musa dijejali bara api, kayu yang membara itu dijejalkan ke mulutnya, yang kepanasan gosong lidahnya. Jadi teriak Nabi Musa yang kecil, nangis. Di situ Fir'aun mulai percaya, kalau bukan anak ini yang kalah akan merusak kerajaan. Kalau memang anak ini yang jelas tidak mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim, pada saat dibakar oleh Namrud. Makanya di Al-Quran ada ayat Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan. Saudaraku Harun lidahnya lebih fasih daripada aku. Makanya dalam doanya Nabi Musa itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku dan permudahlah urusanku dalam menyampaikan ilmu. Wahlul uqdatan min lisani, lepaslah ikatan yang membuat lidahku atau mulutku susah berbicara, susah menyampaikan ilmu karena lidahku pernah cacat, dibakar oleh Fir'aun. Yafqahu qawli, agar kaumku, umatku ngerti penyampaianku, faham ilmu yang saya sampaikan. Nabi Musa setiap menerangkan ilmu seperti itu, pasti doanya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, karena lidahnya Nabi Musa itu cacat. Gitu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Makanya semua orang yang bisa menerangkan ilmu, apalagi itu para wali-wali Allah, kekasih Allah, lidahnya itu yang ngatur Allah. Hanya sebelum ngajar ilmu, bagi para pengajar itu belum menyampaikan ilmu, biar ilmu yang disampaikan memahamkan, dapat dicerna oleh akal, pikiran, dan hati orang yang mendengarkan. Ya minta izin dulu kepada Allah dengan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Karena yang membuat dia sanggup menerangkan ilmu, yang membuat orang yang mendengarkan audiennya itu paham kepada keterangan, itu Allah Ta'ala semua. Jadi perlu kita minta izin kepada Allah. Makanya di hikam itu ada kata-kata man udhina lahu fit ta'bir hasala lahu tanwir. Orang-orang yang diizini untuk bisa mengungkapkan ilmu, apalagi ilmu kayak Syekh Junaid Al-Baghdadi, ilmu yang merupakan fathun rabbani, nurullah, cahaya makrifat billah, maka pasti bisa menerangi hati orang yang mendengarkan. Man udhina lahu fit ta'bir hasala lahu tanwir. Orang yang sudah diizini bisa mengungkapkan ilmu fathun rabbani akan memberikan cahaya kepada hatinya orang yang mendengarkan. Juga ada ayat Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk bisa memeluk agama Islam, bisa mengikuti ajaran Islam, sebenarnya hati mereka itu fa huwa ala nurim mir rabbih, mendapatkan nur, cahaya dari Allah. Fawailun lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celaka bagi orang yang hatinya keras, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Makanya orang yang zikir itu pasti ada nurnya. Ketika zikirnya bernur, pasti kulit itu merinding. Taksyairu juluduhum, terus wa qulubuhum ila dzikrillah, kulitnya bergetar, kulitnya merinding, terus hatinya juga merasakan kesahduan itu. Tatmainnul qulub, hatinya bisa tumaknina, tenang. Yang awalnya dari kulit merinding, ketika zikir itu meresap ke dalam jiwa raganya, jasmani rohaninya, pasti membuat taksyairu juluduhum, bergetar kulitnya, merinding, bulu kuduknya merinding. Terus bukan hanya kulit, tapi wa qulubuhum ila dzikrillah, hatinya pun juga demikian. Juga ketika zikir itu betul-betul bukan hanya diucapkan oleh mulut saja, tapi hati juga mengucapkan. Apalagi merasa semua organ tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki itu berzikir. Makanya orang-orang sufistik itu kalau zikir-zikir tarekat itu, apalagi pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan membarengkan mulut dan hati
dan menggerakkan semua organ tubuhnya sambil merem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seolah-olah yang berzikir kepada Allah bukan hanya lidah dan hati, tapi seluruh tubuh berzikir. Jadi digerakkan semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi merasa seperti itu, merasa semuanya, kulitnya berzikir, tulang rusuknya berzikir, ototnya berzikir, darahnya berzikir, semua bulu, semua rambut berzikir semua, mulai ujung rambut sampai kaki. Jadi bukan hanya, memang latihannya dari mulut dulu. Ketika sudah mulut terbiasa, baru nanti latihan membarengkan dengan hati. Kalau sudah hati sama mulut sudah terbiasa, maka berusaha menggerakkan seluruh organ tubuh mulai ujung rambut sampai kaki. Itu tarekat seperti itu rata-rata, mengajarkan zikir seluruh organ tubuh, bukan hanya mulut sama hati yang berzikir kepada Allah. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sampean bareng-bareng sampean rasakan seperti itu, seolah-olah seluruh tubuh berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu. Jadi kita disuruh jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, wa aktsiru min qauli la ilaha illallah, untuk memperbaharui iman, untuk menormalkan lagi, mengoptimalkan lagi. Habis maksiat atau habis sibuk urusan dunia, kita disuruh memperbanyak zikir la ilaha illallah, setidaknya satu hari 100 kali, 100 kali. Bisanya pagi ya pagi, maghrib ya maghrib, jangan sampai tidak sama sekali zikir itu. Kalau memang kita gampang ngelamunan, maka pada saat zikir muter tasbih kita lihat jari telunjuk kita pada saat muter tasbih. Karena biasanya kalau mata memandang jari yang sedang gerak, jari telunjuk yang sedang gerak, biasanya hati tiba-tiba tergugah ingat Allah. Makanya kenapa pada saat tahiyat jari telunjuk yang diangkat? Karena jari telunjuk ini mempunyai urat saraf yang nyambungnya ke hati. Mata sunat memandang jari ketika bergerak pada saat sholat. Tujuannya biar hati tergugah, tersentak, akhirnya ingat Allah. Itu tujuannya. Kenapa jari telunjuk kok bukan jari tengah? Karena jari tengah mempunyai urat saraf dengan kelamin, nanti kelaminnya yang gerak, bukan hatinya kan ya. Itu. Makanya jari telunjuk, makanya bahasa Arabnya jari telunjuk itu musabbihatun, jari yang bertugas bertasbih, berzikir kepada Allah. Meskipun satu jari yang punya dua bahasa itu jari telunjuk. Jari telunjuk ini ada yang bahasa Arabnya musabbihah, ada yang bahasa Arabnya sababah, jari yang senang mencaci maki. Biasanya orang tukaran, orang berantem pasti ngancem-ngancem orang pakai jari telunjuk. Awas kan ya, serem. Makanya sababah, jari sing tukang misui. Kalau berantem pakai jari kelingking, awas ya. Kurang serem, apalagi jari jempol, awas ya. Makanya bahasa Arabnya itu sababah dan musabbihah, jari telunjuk. Jari kelingking khinsir bahasa Arabnya, jari mungil kecil khinsir. Binsir jari yang manis, binsir. Jari tengah namanya jari wusto, jari tengah-tengah. Jari telunjuk musabbihatun dan sababatun. Jari jempol ibham. Kenapa ibham? Ibham artinya menyamarkan, sembunyi. Karena satu-satunya jari yang bisa sembunyi itu cuma ibu jari. Yang lain tidak bisa sembunyi. Kan ya? Makanya bahasa Arabnya ibham. Sing iso singitan itu cuma jempol. Seperti itulah rahasia jari ya. Ini dari citok ini. Kita lanjut karena video kemarin ngaji kemarin itu hilang ya. Ada yang ngapus, entah yang ngapus siapa, belum diposting. Akhirnya saya ulangi lagi keterangan tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Sayyidut Thaifah. Syekh Junaidnya baru datang. Ya. Saya ulangi lagi karena yang jelas pengajian kemarin orangnya juga ada yang beda. Nggak masalah wis. Diceritakan kemarin Syekh Junaid Al-Baghdadi diperintah oleh gurunya sekaligus pamannya, paman dari ibunya yang bernama Syekh Syariu As-Sakoti. Syekh Syariu As-Sakoti memerintah Syekh Junaid Al-Baghdadi untuk menerangkan ilmu takallama lannas, karena
beliau meyakini bahwasanya ponakanannya sudah layak jadi guru pengajar. Tapi Syekh Junaid Al-Baghdadi enggan menerangkan ilmu karena beliau mencurigai hawa nafsunya sendiri, merasa tidak pantas, merasa haya, malu kepada diri sendiri, merasa banyak dosa kepada Allah. Jadi tidak pantas menerangkan ilmu. Karena menolak perintah dari pamannya sekaligus gurunya, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam lailata Jumat. Akhirnya Syekh Junaid Al-Baghdadi ini di malam hari itu mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah sendiri yang memerintahkan beliau agar mengajar. Takalam ala nas. Fantabahtu, akhirnya aku, katanya Syekh Junaid, terjaga dari tidur. Wa ataitu babasari, aku mendatangi rumah pamanku. Sarai ketuk pintu qablaan asbah, sebelum masuk waktu pagi, waktu subuh. Usbih, bacanya usbiha. Fataqaqtu alil bab, aku ketuk pintu rumah pamanku. Faqala, lalu pamanku setelah membukakan pintu langsung jomblok, langsung nebak, langsung mengatakan gini, lam tusaddiqna hatta qila laka dzalik. Kamu tidak percaya ke omonganku, kamu saya suruh ngajar dari kemarin kan, sampai Kanjeng Nabi sendiri yang menegur kamu. Hanya Syekh Junaid Al-Baghdadi ini langsung pergi ke masjid, faqa'ada linnas fil jami' bil ghadat, nunggu orang. Terus diumumkan sama pamannya, Junaid Al-Baghdadi siap menyampaikan ilmu tasawuf. Hanya fantasara finas anal Junaid ko ada yatakalam alan nas. Berita itu tersebar di kampung, di kota Baghdad. Hanya banyak orang yang hadir. Di antara yang hadir, faqafa alaihi ulamun nasraniyun mutanakir, ada pemuda Kristen yang nyamar sebagai orang Islam. Setelah beliau menyampaikan ilmu, langsung si pemuda Kristen yang nyamar dengan orang Islam ini, dia tanya ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, ayo Syekh, ma makna qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi tabaraka wa taala. Tolong Syekh, jelaskan kepada saya pengertian tentang dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, takutlah kalian semua kepada firasat hati orang yang beriman. Karena orang beriman itu kalau sudah punya firasat, dia memandangnya dengan pakai nurullah, cahaya Allah. Jadi banyakan benarnya firasatnya orang beriman. Akhirnya tidak langsung dijawab. Fa'atrakal Junaid biroksi, Syekh Junaid menundukkan kepalanya, tsumma rafa'ahu, lalu mengangkat kepalanya, faqala, seraya berkata, aslim, wahai pemuda, masuklah kamu ke agama Islam. Faqad hana waktu islamik, ini saatnya kamu memeluk agama tersebut. Fa'aslamal hulam wa qata az-zunnar. Akhirnya pemuda Kristen itu masuk Islam di bawah naungan Syekh Junaid Al-Baghdadi dan memutus ikat pinggang, maksudnya melepas baptis atau baiat pada saat dia jadi orang non muslim ya. Orang Kristen kan dibaptis dulu, digembleng dulu, dibaiat dulu. Dia lepas. Kalau bahasanya ya memotong ikat pinggang, maksudnya bukan itu. Membuang ajaran dan keyakinan yang dulu, pindah ke agama yang baru. Dulu pernah juga di zaman Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu ngajak raja non muslim, penganut ajaran Injil, pengikut Nabi Isa Al-Masih. Di Mesir itu ada penguasa dulu, Raja Juret nama aslinya, tapi panggilannya terkenal Raja Muqawqis. Ini orang Nasrani, orang Kristen. Kanjeng Nabi ngutus sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah sebagai delegasi menemui raja tersebut ke Mesir dari Madinah. Akhirnya setelah Hatib bin Abi Balta'ah ini menemui Raja Muqawqis, dia menyampaikan salam dari Rasulullah untuk mengajak masuk agama Islam. Akhirnya Raja Muqawqis orangnya tidak tersinggung, orangnya tidak gampang tersinggungan, tidak permarah, bijaksana. Apakah orang yang mengutusmu itu seorang Rasul, seorang Nabi? Iya. Sekarang tinggal di mana? Madinah. Aslinya orang mana? Aslinya orang Mekah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah ketika dia diusir dari Mekah ke Madinah? Akhirnya Hatib ini orangnya cerdas. Kanjeng Nabi kalau ngutus orang tidak sembarangan. Dijawab gini, jenengan ikut ajaran apa? Ajaran Injil. Injil yang bawa siapa? Nabi Isa Al-Masih.
kenapa Nabi Isa Al-Masih juga tidak doa pada saat ingin disalib, ingin dibunuh oleh kaumnya? Kenapa kok tidak mengapaskan aja ya, doa tidak selamat kepada orang yang mau membunuhnya? Kan bisa. Akhirnya dia Raja Mukawqis, kamu memang utusan yang bijaksana, diutus oleh orang yang bijaksana. Ya sudah, saya rembukan dulu dengan orang-orang kepercayaanku, Perdana Menteriku. Hanya setelah rembukan, Raja Mukawqis masih belum bisa memeluk Islam, minta maaf ke Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya belum bisa, karena beliau ya raja, harus bijaksana, nggak boleh berpihak karena rakyatnya nggak semuanya mau. Akhirnya siap membayar pajak, akad damai dengan orang Islam, sekaligus memberikan hadiah seorang tabib mahir, dokter yang mahir, Raja Mukawqis. Akhirnya Kanjeng Nabi nanya, kenapa kamu kok ngasih hadiah dokter kepada orang Islam? Ini sebagai bukti menerima pemberian dari orang non muslim itu boleh. Di bab hibah diterangkan di fikih. Saya baca sejarah ini karena baca fikih. Di bab hibah, sejarahnya Raja Mukawqis memberikan hibah, hadiah kepada Rasulullah, pemberian berupa dokter mahir, diterima sama Kanjeng Nabi. Loh, kalau orang rakyatmu kalau mau periksa, kalau sakit gimana? Mau periksa ke siapa? Kok dokter yang paling hebat dikasihkan ke orang Islam? Hanya Raja Mukawqis bilang gini, kami sudah menemukan obat dari segala macam penyakit. Oh, kamu sudah punya resepnya? Iya. Apa resepnya, katanya Rasulullah? Jawaban Raja Mukawqis simpel. Saya dan rakyat saya ini, ya Rasulullah, kunna la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami semua tidak mau makan sebelum perut kami lapar, dan ketika makan tidak pernah merasa kenyang. Kalau tidak lapar, tidak makan, kalau makan tidak pernah kenyang. Itu obat dari segala macam penyakit. Kalau ingin tidak pernah sakit, caranya seperti itu. Karena hampir semua penyakit itu gara-gara orang kekenyangan. Nah, makanya jawaban Raja Mukawqis ini cocok dengan firman Allah di Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang israf, orang yang berlebih-lebihan. Imam Ghazali di kitab Ihya itu menerangkan bahwasanya ayat ini mengandung makna wasat, makna sedengan, sederhana. Apa sederhananya? Sedengannya, kita boleh kenyang tapi jangan kekenyangan, kita boleh lapar tapi jangan kelaparan. Kalau kamu perutnya merasa lapar, ya makan. Kalau makan jangan kenyang, berdiri atau berhenti sebelum kenyang, itu malah tidak pernah sakit. Orang yang punya kolesterol, darah tinggi, stroke, ya, kencing manis, itu karena makannya selalu kenyang, belum lapar makan lagi. Coba kita amalkan, insya Allah kita pasti seperti itu. Itu rahasia ayat suci Al-Quran. Kita lanjut cerita ini lagi, kisah yang ada di kitabnya. Terakhir, ijtama ajam jumlatun minal ulama, telah berkumpul golongan ulama, fihim, di antara ulama yang kumpul itu ada Syekh Abul Hasan Asyadzili. Kalau di manaqib Syekh Asyadzili itu Asyadzuli, bisa Asyadzili bacanya, bisa Asyadzuli, zalnya. Saya punya manaqib Syekh Abu Hasan Asyadzili, punya dua saya. Karya Syekh Talhar An-Nahrawi Magelang dan Kiai ini Bangil, Kiai Ridho. Saya punya dua-duanya, manaqib Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nah, orang itu terkenalnya hanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Syekh Abu Hasan Asyadzili. Abul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadzili, qaddasahu sirrah, semoga Allah mensucikan sir, rahasia atau nur makrifat yang ada di dalam diri beliau. Di samping ada Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili, juga ada Sultanul Ulama, rajanya ulama zaman itu, yang bernama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Yang ketiga ada Syekh Muhyiddin Ibnu Suraqah. Yang keempat ada Syekh Ibnu Daqiqil Id. Ini yang
madhab Maliki, yang lain itu madhab Syafi'i semua. Wa ghairum, dan ulama-ulama yang lain. Jadi yang kumpul waktu itu ada ulama tasawuf, ada ulama tauhid, ada ulama fikih. Akhirnya semuanya fatadzakaru fil ulum, semuanya muzakarah, semuanya tukar pendapat, semuanya rembukan musyawarah tentang ilmu pengetahuan, beberapa ilmu pengetahuan. Ila an tatakallama Abul Hasan Asy-Syadzili fil ilmil wahbiyyi al-ilhamiyyi. Kemudian ketika sampai ke giliran Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berbicara, beliau membicarakan tentang masalah ilmu wahbi, ilmu langsung pemberian Allah, atau bahasa kita ilmu laduni, ilmu yang sebangsa al-wahbi, pemberian Allah tanpa proses ngaji kepada guru, al-ilhami, dan ilmu yang sebangsa ilham, inspirasi. Sebangsa semacam kalau Nabi itu wahyu, kalau wali itu ilham. Fa'ata bima yubhirul uqula minal ulum az-zawqiyah. Beliau Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menyampaikan ilmu dengan beberapa ilmu yang sifatnya zauqiyah, ilmu panca indera batin, ilmu indera batin, ilmu perasa, yang membuat akal itu bingung. Rata-rata ilmu yang disampaikan oleh beliau tidak rasional. Bima yubhirul uqula. Fanada Izzuddin bin Abdussalam, singkat cerita, lalu Syekh Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengumandangkan, beliau menyuarakan bi'a'la sauti, dengan suara keras, mengumumkan kepada semua ulama yang hadir di situ, halummu ila hadzal ilmi tari al-qaribil ahdi bi rabbih. Kemarilah kalian semua, dengarkan ilmu yang segar ini, yang dekat masanya dengan Tuhannya. Maksudnya ilmu yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili ini sungguh luar biasa, karena jarang diketahui oleh kita semua yang hadir itu. Ini ilmu wahbi, ini ilmu laduni, tidak ada keterangannya di kitab-kitab itu. Syekh Izzuddin bin Abdussalam akhirnya waktu itu yang ditokohkan, dibesarkan oleh ulama yang hadir, Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang paling alim. Tapi setelah Syekh Izzuddin menyatakan inilah ilmu yang paling segar, yang perlu kita dengarkan, barulah semuanya mengkerucut, takjub dan percaya kepada omongan Syekh Izzuddin bin Abdussalam, bahwasanya Abu Hasan Asy-Syadzili waktu itu menjadi qutbul ghaus sekaligus qutbul aqtab, atau istilahnya qutbu jami'il wujud, rajanya wali di seluruh dunia zaman itu. Kelasnya sama kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tidak ada istilah wali kutub lebih besar pangkatnya, tidak ada. Wali kutub kalau wafat digantikan kutub berikutnya, kutub berikutnya. Kan kutub itu ada banyak macamnya. Kutub itu kan artinya sumbu, poros dunia. Kalau intinya dari semua kutub dan semua wali itu rajanya qutbul ghaus namanya. Kalau wakil presidennya qutbul aqtab. Ada istilah kutub, qutbul a'wan, qutbul abdal, qutbul autad, qutbul anjab. Itu macam-macamnya kutub yang merajai, yang dipimpin. Tapi rajanya semua wali, mengkerucutnya nanti di qutbul ghaus sama qutbul aqtab. Biasanya 2 orang. Kalau ada 1 orang jabat presiden dan wakil presiden, jabat qutbul ghaus dan qutbu aqtab, maka istilahnya qutbu jami'il wujud. Qutbu jami'il wujud kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, ini qutbu jami'il wujud karena ngerangkep 2. Jadi jangan membahasakan kutub saja, kutub itu banyak macamnya. Mungkin ada orang yang jadi kutub untuk Indonesia, kutub untuk Malaysia, kutub untuk Singapura, ada yang kutub untuk beberapa negara, ada yang kutub itu merajai seluruh dunia, namanya kutub. Orang yang jadi wali kutub rata-rata pasti anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Tuh, yang kuat megang jabatan itu. Jadi yang jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, semua ilmu yang disampaikan itu ilmu wahbi, ilmu zauqiyah atau ilmu ilhamiyah. Semuanya karena diizini oleh Allah untuk ibarah, mengungkapkan ilmu.
Saya ulangi lagi, di hikam diterangkan man udzina lahu fit ta'bir hasala lahu tanwir. Orang yang diizini oleh Allah bisa mengungkapkan ilmu wahbi itu pasti menghasilkan tanwir, menerangi cahaya hati orang yang mendengarkan. Makanya sebelum kita ngajar, kalau sampai jadi guru pengajar, itu sampai minta izin kepada Allah biar lidah kita yang ngatur Allah, yang nyetir Allah, biar kita tidak salah ngomong, tidak salah nerangkan. Caranya doanya ya, niru doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Biasanya kalau dada sudah diisroh, ini setan, iblis masuk ke dalam hati, karena semuanya dari dada dulu baru ke kolbun, ke hati. Rabbi shrah li sadri, biar nyerangkan ilmunya tidak riak, dan muridnya juga ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas ya. Rabbi syrah li sadri, dan tidak sombong. Wa yassir li amri, gampangkan urusanku, urusan ilmu ini ya. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, lepaslah ikatan yang membikin terikat lidahku, yang bikin lidahku susah ngomong, susah menyampaikan ilmu. Yafqahu qawli, agar orang yang mendengarkan keteranganku faham apa yang aku terangkan. Itu minta izin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Makanya tadi man hasala lahu, man udina lahu fit ta'bir hasala lahu tanwir gitu. Kemudian bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya, ini ada cerita sedikit, satu aja ya, nambah satu. Semua kayak Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Hasan Sadili, itu yang jelas orang-orang yang bisa dibilang ya sempurna, jarang maksiat kepada Allah. Ini ada cerita unik ini. Diceritakan Ibnu Ulwan. Ibnu Ulwan ini muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau cerita gini, kharajtu ila suqir rahaba fi haja. Aku pernah keluar menuju pasar yang berada di tanah Rohaba, kota Rohaba, karena punya keperluan. Faraitu janazatan fatabi'tuhu liusolliya alaiha. Lalu aku melihat ada jenazah, saya ikuti karena saya ingin mensolatinya. Katanya Ibnu Ulwan, wa waqaftu hatta yudfanal mayyitu. Dan aku diam di tempat itu sampai mayit dikebumikan. Wastaghfartullaha ta'ala. Terus wa waqa'at aini alam ra'atin musfiratin min ghairi ta'ammudin. Tanpa ada unsur kesengajaan, mataku tiba-tiba melirik ke wanita cantik yang ada di sekitar area pemakaman itu. Karena mungkin keluarganya mayit ini, terutama perempuan-perempuan yang masih kurang puas ditinggal mati oleh yang meninggal, hanya ikut ke kuburan. Tidak sengaja Ibnu Ulwan melirik matanya ke wanita yang cantik. Akhirnya fa'al mahtu bin nadhar ilaiha, aku lirik dia, fastarja'tu wastaghfartullah, setelah aku melirik aku bertobat dan beristighfar kepada Allah. Wa'udtu ila manzili, dan aku pulang ke rumahku. Wa qalat li ajuz, lalu ada nenek-nenek tua, nenek-nenek sepuh bilang kepadaku, mali ara wajhaka qadiswadda, aku melihat wajahmu menghitam. Katanya si nenek-nenek sepuh ini, ibunya sendiri. Fa akhadtul mar'ata fanadhartu fa idzan wajhi qadiswadda. Iya, tadi saya ketemu perempuan cantik, lalu aku lihat wajahnya, setelah itu wajahku menghitam. Jadi langsung membekas, karena Ibnu Ulwan ini termasuk santrinya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang istimewa. Jadi melakukan hal yang sepele, meskipun beliau sudah beristighfar, tetap Allah bikin bekas. Langsung kayak ada semacam jerawat yang membekas hitam gitu. Gara-gara ngelirik wanita, padahal sudah istighfar ke Allah itu. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dan wajika diswada farajatu ila Sari. Lalu aku konsultasi kepada Imam Syari As-Sakoti, paman daripada guruku Syekh Junaid Al-Baghdadi. Andur min aina dahaitu. Saya minta pendapat ke panjenengan wahai Syari As-Sakoti, kemana saya pergi biar hitam di wajah saya ini menghilang.
Jadi gara-gara maksiat tidak sengaja tadi langsung hitam wajahnya itu. Fakultu minan nadhrah. Lalu Syekh Syarikati bertanya, kenapa kamu kok seperti itu? Dari mana kamu ini? Kok bisa menghitam wajahnya? Akhirnya beliau, gara-gara apa? Gara-gara melihat wanita. Famfaradtu fi maudhi'in astaghfirullah ta'ala. Lalu aku menyendiri di sebuah tempat untuk beristighfar kepada Allah. Was'alul iqalah arba'ina yauman. Dan aku bertobat kepada Allah selama 40 hari. Fa khatara fi qalbi an azura Syekhi Al-Junaid. Setelah sowan ke Syekh Sakoti, dia pulang menyendiri selama 40 hari. Beristighfar tapi tidak kunjung tobatnya diterima, tetap hitam wajahnya. Kayak gosong gitu. Akhirnya tersirat di dalam kalbuku, hatiku untuk sowan ke dalamnya guruku yang merupakan ponakannya Syekh Syarih Sakoti yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Fanhadartu ila Baghdad. Akhirnya aku pergi menuju kota Baghdad. Falamma ji'tu manzilahu. Pada saat aku sampai di rumah beliau, dalam beliau, taraktul baba. Aku mengetuk pintu rumah Syekh Junaid. Faqala li, setelah dibukakan pintu sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau bilang kepadaku, udkhul ya Aba Umar. Masuklah wahai Aba Umar. Jadi sebelum pintunya dibuka, langsung ngerti Syekh Junaid Al-Baghdadi di luar itu ada muridnya yang bernama Ibnu Ulwan, tapi punya alam kunyah Aba Umar. Masuklah wahai muridku Aba Umar atau Ibnu Ulwan. Setelah masuk, belum sempat curhat, belum sempat ngomong ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi langsung ngomong gini, tudhnibu birrahaba wa nastaghfiru laka bi Baghdad. Kamu melakukan dosa kepada Allah di pasar Rohaba, di kota Rohaba, dan kami mengistighfarkan kepadamu di kota Baghdad. Setelah beliau ngomong kayak gitu, wajahnya langsung memutih. Karomanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini buat pelajaran bagi kita. Sekelas orang hebat itu salah sedikit aja dianggap salah besar sama Allah. Padahal kita setiap hari lihat wanita, enggak merasa dosa sama sekali. Ini pelajaran saya barusan ngelirik, wes ada ini kayak penting ini. Kayak cocok dengan apa yang sering kita lakukan bersama. Ya perlu kita, ini pelajaran. Mudah-mudahan yang jelas dari cerita yang ada ini kita bisa ngambil pelajaran, ambil hikmah pada kita dapat barokah Syekh Ibnu Ulwan, barokahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Syarih Sakoti dan Syekh Abu Hasan Sadili. Kita semua Allah jaga, dan kehidupan kita Allah tuntun biar nggak nyasar, biar bisa menjalankan amal ibadah yang Allah ridhoi, perbuatan dan ucapan yang Allah ridhoi dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, menyenangkan hati guru-guru kita dan kedua orang tua kita serta mbah-mbah kita. Demikian pula anak cucu kita, keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh kerabat sahabat kita selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih Igai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.